Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa qala aidan wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala aidan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Shadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ma'asyal hadirin, segenap umat Nabi Muhammad, jamaah Majlis Ta'lim Nurul Iman yang kesemuanya senantiasa dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus segenap DKM Musalla Baitur Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kami muliakan segenap para asatizat, para alim ulama, paku-paku kita, penerang-penerang kita, cahaya-cahaya kita yang banyak berkumpul di tengah-tengah kita. Di antaranya guru kita bersama akhina fillah Al-Ustaz Muhammad Mansur, biar panjang umur sehat walafiat. Guru kita Kiai Haji Muhammad Ridwan, mudah-mudahan biar panjang umur sehat walafiat. Ustaz Sofyan, ada Habib kita, dan begitu juga tokoh masyarakat kita Bapak Haji Syahril. Tak lupa pula ketua daripada Majlis Nurul Iman, orang tua kita, guru kita Bapak Haji Rusmin Hasbi, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ustaz Yasin dan semuanya para asatizat, para orang tua, Ustaz Arif, Fadila dan kesemuanya yang tak mampu al-fajir sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat al-fajir kepada antum sekalian. Kaifa asbahtum? Bagaimana kabarnya? Sehat? Wa khair. Asbahna bil khair alhamdulillah. Karena lihat nih pagi-pagi ini udah pada segar bener nih di pembukaan ya. Makanan banyak. Sambil. Maka pada kesempatan ini patut kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah, di mana mengawali pagi hari ini selepas kita membaca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, langsung kita bergegas menuju tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir ke majlis ilmu. Mudah-mudahan langkah dan niat antum dari rumah ke tempat ini hingga pulangnya antum dari tempat ini ke rumah, segala hajat, doa, bahkan zikir serta urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada kekasih ilahi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kayaknya Anda lihat para ustaz kadang bawa kitab, berarti kita ngobrol-ngobrol aja kali ya. Karena pada hari ini insya Allah kita berada di penghujung daripada bulan Syawal. Artinya sudah 1 bulan Ramadan kembali ke hadirat Allah, dan hampir 2 bulan kita tawakufan kemarin. Maka pada kesempatan ini Al-Faqir hanya ingin mengingatkan, kita masuk bulan Syawal udah akhir, masuk bulan Dzulqa'dah. Adalah bulan haji. Dzulqa'dah itu termasuk bulan haji. Kita ada perintah lagi dari Allah, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah kurban. Sampai kapan Allah berikan perintah-perintah seperti ini? Ini adalah bukan satu beban. Perintah dari Allah itu sebenarnya kalau kita pahami adalah satu kenikmatan. Kalau kita faham. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk beribadah kepada Allah. Ini satu kenikmatan kalau kita paham. Kenikmatannya kalau kita bahas satu-satu ini panjang. Akan tetapi saya ngambil garis besar saja, bahwasanya dari semua rangkaian apapun ibadah yang kita lakukan, apa yang kita harapkan dari Allah? Kita mengharapkan surga, kita mengharapkan ridha Allah. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwasanya perjuangan kita ini kita harapkan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, ridha Allah, surga Allah yang senantiasa kita cari, yang senantiasa kita raih dengan kita sholat, dengan berbagai macam kebaikan. Ternyata Nabi mengatakan,
Apa kata Nabi? Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Kata Nabi, sorga itu merindukan 4 golongan umat Nabi Muhammad. Sorga yang kita cari, kita puasa karena ngarepin redha dan sorga. Apapun kebaikan kita ngarepin redha dan sorga. Ternyata sorga itu merindukan 4 golongan dari umat Nabi Muhammad. Nah, dari 4 golongan ini sebenarnya kalau kita mau mempertahankan Ramadan kemarin, insya Allah kita termasuk orang yang dirindukan oleh sorga. Kalau kita ingin mempertahankan, apa saja 4 golongan ini? Yang pertama adalah talil Quran, yaitu yang gemar membaca Al-Quran. Sekarang Anda mau tanya sama antum, kemarin puasa Ramadan, masih ingat pasti tidur antum lebih banyak atau lebih dikit? Ada yang lebih banyak, ada yang lebih dikit nih. Hah? Tak baca Quran gak antum kemarin? Lagi puasa baca Quran gak? Yakin? Sedikitnya berapa banyak antum baca? Hah? Sedikitnya 1 ayat atau 1 juz? Apa 1 surah? Itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Bacaan Quran itu Masya Allah. Karena Al-Quran itu adalah wasiat dari Nabi Muhammad Rasulullah. Inni taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kata Nabi, sesungguhnya aku tinggalkan 2 pusaka buat kalian. Berpegang teguh. Jangan tinggalin. Jangan tinggalin. Kalian akan selamat dunia akhirat kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya nih. Yang pertama adalah Al-Quran. Hablum minallah. Al-Quran yang menjalin hubungan kita kepada Allah. Kalam Allah, firmannya Allah. Hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang memberikan petunjuk buat kita Al-Quran. 30 juz Al-Quran isinya pedoman buat kehidupan umat Nabi Muhammad. 114 surah Al-Quran isinya itu adalah jalan keselamatan buat umat Nabi Muhammad. Sayyidina Ali mengatakan, man qara'a harfan minal Quran, barang siapa umat Nabi Muhammad membaca 1 aja huruf Al-Quran. 1 huruf Al-Quran. Bismillah itu bukan 1 huruf, ada 7 huruf. 1 hurufnya kita baca, kata Sayyidina Ali, Allah berikan imbalan 100 kebaikan. 1 huruf Al-Quran. Apalagi kalau dia bacanya bisa sampai 1 ayat, 1 surah, bahkan 1 juz. Apalagi bisa khatam. Apa kata Nabi? Iza khatamal abdul Quran. Apabila seorang hamba Allah umatku menghatamkan sekali saja Al-Quran. Sekali aja dihatamkan Al-Quran. Setiap dihatamkan Al-Quran, maka saat itu ada kurang lebih 60.000 malaikat beristighfar, memohonkan ampun untuk orang yang menghatamkan Al-Quran. Ini dahsyat Al-Quran. Makanya kita ketika Ramadan bergaung aulunan ayat suci Al-Quran. Di musola, masjid, bahkan di rumah. Nggak kenal waktu. Nggak kenal waktu. Mau pagi, mau siang, mau sore, baca Al-Quran. Nah sekarang kita bertanya. Ramadan sudah kembali ke hadrat Allah. Saya secara pribadi, kalau di musola ini Alhamdulillah, saya sebut aja deh. Kalau setiap habis subuh itu Pak Rusmin baca Al-Quran, saya dengerin. Saya denger. Kedengeran. Terus. Bahkan ditingkatkan. Kemarin anak hafal. Dia baca dari Alif Lam Mim lagi. Nah sekarang masjid-masjid yang lain kita lihat. Rumah-rumah orang Islam yang lain. Udah jarang lagi kedengeran baca Al-Quran. Ditaruh lagi di Al-Quran di atas lemari. Bahkan masjid-masjid, musola-musola, kebanyakan Al-Qurannya itu dari kaset. Kebanyakan. Bukankah Nabi mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi. Barang siapa umatku yang hari ini nilainya lebih baik daripada hari kemarin. Di Ramadan tidur kurang. Pengeluaran banyak. Masih bisa baca Al-Quran. Walaupun 1 surah.
Apalagi walaupun 1 juz. Sekarang tidur kembali normal. Mestinya kalau yang kemarin kita tidur kurang bisa baca 1 juz, sekarang tidur normal. Waktu kembali normal. Mestinya paling nggak nambah 2 juz. Kalau kita bisa melakukan itu, Nabi mengatakan, fahuwa ribut. Maka itu adalah ciri umatku yang beruntung. Kalau dia selepas Ramadan lebih kebaikannya daripada Ramadan, itu tanda umat Nabi Muhammad yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi. Sama nilainya. Ramadan tidur kurang, bacaannya 1 juz. Rapi Ramadan 1 juz juga. Misal, itu tanda umatku yang rugi, kata Nabi Muhammad. Tapi kita serem ada yang di terakhir. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi. Dan apabila hari ini nilainya lebih buruk daripada hari kemarin. Ramadan rapi kita baca Al-Quran. Bisa dapat 1-2 juz. Rapi Ramadan. Kagak kita buka-buka lagi tuh Al-Quran. Jarang lagi kita baca Al-Quran. Apa kata Nabi? Itu tanda atau ciri umatku yang jauh daripada rahmatnya Allah. Hasibu anfusakum. Mari kita introspeksi diri kita. Karena Ramadan ini harus berbekas buat kita. Makanya ana boleh sampaikan secara garis besar, antum pengen tahu ciri-ciri puasa kita diterima, paling gampang. Di antaranya nih, walaupun itu masalah diterima itu urusan Allah, tapi ada ciri-cirinya. Seperti ciri-ciri orang yang pulang haji. Haji yang diterima ciri-cirinya ada. Ya. Yang biasanya pakai tanah pendek, kagak pakai tanah pendek. Yang biasanya jarang ke masjid mushola, jadi sering rajin. Itu ciri-cirinya. Yang biasanya bakhil, jadi royal. Itu ciri-ciri amal ibadah kita diterima. Ciri-cirinya. Karena kita punya tingkatan. Makanya Anda selalu bertanya, berapa usia kita? Sudah berapa kali kita menjalankan ibadah puasa Ramadan? Selama hidup kita. 30 tahun. Berarti 30 kali kita puasa Ramadan. 40 kali kita puasa Ramadan. Apakah nilai puasa kita ini masih ada di nilai yang bawah? Harusnya ada peningkatan. Karena pada hakikatnya, di antaranya yang sangat dirindukan oleh surga bagi mereka umat Nabi Muhammad yang gemar baca Al-Quran. Ini harus ditingkatkan. Jangan ditinggalkan Al-Quran. Karena ini pedoman buat umat Nabi Muhammad. Yang berikutnya yang sangat disenangi atau dirindukan oleh surga, wahafizil lisan. Menjaga lisan. Lagi Ramadan, lisan kita gunain buat zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baca tasbih. Baca zikir. Baca sholawat. Lisan kita ini basah dengan zikir kepada Allah. Karena Nabi pun mengatakan, kalau kita nggak pandai-pandai ini jaga lisan, salamatul insan fi hifzil lisan. Orang bisa dipenjara gara-gara lisan. Orang bisa dibunuh gara-gara, orang bisa disemengin mulut. Bahkan kalau kita lihat di lain pandangan ahli tafsir, bahkan di Quran juga ada. Kenapa Allah mengatakan di dalam Quran surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut manusia terkunci. Karena lisan ini pangkal segala-galanya. Orang disenengin, orang dibenci, orang dibunuh dan lain sebagainya gara-gara lisan. Ini hati-hati, nggak bertulang, tapi jahatnya lebih dahsyat daripada pedang, lebih tajam daripada pedang ini lisan. Bahkan pada hari kiamat nanti seluruh anggota tubuh kita ini ya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi siksaan yang paling berat adalah lisan. Sampai lisan mengatakan, ya Allah, siksaanku beda dengan anggota yang lain. Sebab engkau terjadi perang. Sebab engkau orang dibunuh. Sebab engkau segala macam orang dicintai dan lain sebagainya. Lisan. Nabi juga mengatakan, man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau ngaku beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada hari akhir, ngomong yang baik. Gak bisa ngomong yang baik, mendingan diam. Karena ada kalanya diam itu emas. Tapi kalau buat menyampaikan yang hak, gak boleh diam juga. Harus kita sampaikan yang hak.
Dan bagi orang yang suka menjaga lisannya, apalagi senantiasa berzikir kepada Allah, dibasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah, membaca kalimat-kalimat tauhid, Masya Allah, jangan kita kira main. Sekali kita baca la ilaha illallah, sekali aja kita baca la ilaha illallah, apalagi kita dawamin. Antum tahu makna la ilaha illallah? Nabi Musa pernah bermunajat, ya Allah, berikan aku satu amalan yang dapat mencapai ridhomu ya Allah. Allah katakan, ya Musa, wahai Musa, perbanyak olehmu membaca la ilaha illallah. Nabi Musa bilang, ya Allah, ada gak yang lain selain la ilaha illallah? Kata Allah, ya Musa, aku ciptakan langit ada 7 lapis. Di langit ada matahari, di langit ada bulan, di langit ada bintang, di langit ada Baitul Ma'mur, malaikat. Semuanya tinggalnya di atas langit. Bumi pun aku ciptakan 7 lapis. Di bumi ada di bumi ada laut, ada manusia, ada tumbuhan, ada gunung. Gabungkan jadi satu. 7 lapis langit beserta isinya dengan 7 lapis bumi beserta isinya gabungin jadi satu. Lalu timbang. Dan lawan timbangannya adalah la ilaha illallah. Satu la ilaha illallah lawannya. Kata Allah, tetap lebih berat kalimat la ilaha illallah dibandingkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya. Tetap lebih berat la ilaha illallah. Coba antum bayangkan, sekali antum baca la ilaha illallah, apalagi bisa didawamkan. Saking dahsyatnya Nabi mengatakan, siapapun umatku yang terakhir dia berbicara la ilaha illallah terus meninggal, dakhalal jannah, masuk surga. Ini kalimat, apalagi kita gunain buat lisan kita baca kalimat-kalimat thayyibah. Dan sekarang jarang lagi. Kalau kemarin puasa Ramadan, di jalanan di atas motor kita melihat orang begini. Di tongkrongan juga lagi nih, pas begitu tangannya. Sekarang ada aja omongannya kagak enak. Selepas Ramadan, enggak dijaga. Dan yang berikutnya, yang ketiga, yang sangat dirindukan oleh surga, yaitu wamut imil ji'a, yaitu memberikan orang makan yang lagi lapar. Artinya gemar bersedekah. Ramadan kemarin dahsyat inti. Ane di mana aja saat kalau maghrib di jalanan, masuk di mana musola, masuk di mana masjid, ini yang namanya gorengan-gorengan, makanan-makanan, lontong, pastel, risol, ada inti. Di mana masjid? Di mana musola? Itu ternyata bukan pakai kas masjid musola, bukan. Itu adalah sumbangan dari umat Islam yang mungkin rumahnya berdekatan dengan tempat ibadah itu. Tapi sekarang kita lihat sholat maghrib di mana tempat, nggak ada lagi yang nyediain gorengan ini. Nggak ada lagi yang ada gorengan. Ya kan sekarang. Jadi artinya mestinya kebaikan-kebaikan itu kan Ramadan itu kan bulannya kita diuji. Kita lagi ujian di Ramadan. Kalau bahasa kita ini bulan Ramadan Allah lagi sekolahin kita. Setelah kita lulus, maka kebaikan itu mesti kita tingkatkan. Jangan balik lagi. Ya. Memberikan orang bersedekah. Antum tahu gak? Nilai sedekah itu kayak gimana? Kita korban ini. Ya. Sekalian ada nyampein juga dikit. Ya. Rezeki yang kita keluarkan, untuk kita sedekahkan, kita berikan kepada orang yang menerima, yang membutuhkan. Mungkin angka 2.000, 5.000 sampai 10.000 kecil buat antum-antum, Anda yakin. Kecil. Tapi buat para pengemis kira-kira gede gak tuh? Gede gak? Apa kata di duit ketika keluar dari kantong kita? Allah mengatakan inna sadaqata, sesungguhnya sedekah sebelum jatuh ke tangan penerima, maka sedekah itu jatuh dulu ke sisi Allah. Dengan izin Allah, sedekah itu bicara, ya Rabb, kuntu saghiran fakabartani. Ya Allah, aku sedekah, aku uang, nilaiku cuma 5 atau 10.000, kecil, tapi orang ini membuat aku menjadi besar. 10.000 kecil buat antum, buat pengemis yang lagi lapar punya anak, 10.000 bisa dinikmati bareng-bareng, dia bisa beli nasi. Ya Rabb, kuntu ghalilan fakasartani. Ya Allah, aku uang nilaiku cuma sedikit, 5 atau 10.000, tapi orang ini membuat aku menjadi banyak. Buat antum sendiri 10.000 nggak cukup, tapi buat pengemis 10.000 bisa dinikmati berempat.
Ya Rabb, kuntu fanian. Aku uang harta dunia yang fana. Sekaya apapun, duit antum sebanyak apapun, jangankan baru 1 juta, 10 juta, nggak kehitung lagi. Kalau antum meninggal, antum bawa nggak ke kuburan? Agak fana kita tinggal. Tapi ketika kita jalankan di jalan Allah, ma indallahi bakin. Quran mengatakan, firman Allah mengatakan, kalau kita jalankan sedekah itu jalan Allah, maka itu akan kekal dan abadi dan akan menjadi pembela kita. Dan surga merindukan orang yang gemar bersedekah, gemar memberikan makan orang-orang yang lapar. Bagaimana nggak berkah? Saya selalu sampaikan, nggak pernah ada bukti semenjak turunnya Nabi Adam dari surga ke bumi sampai kepada kehidupan kita sekarang, orang yang gemar memberikan makan, orang yang gemar bersedekah, hidupnya jadi miskin, nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Yang ada faljasdat. Allah tambah rezekinya, Allah tambah rezekinya, Allah tambah rezekinya. Cuman ada kalanya kita percaya dengan ini, prakteknya kurang. Coba nanti nih Pak Haji Rusmin atau Ustadz Mansur atau siapapun DKM musola datengin rumah, nanyain kurban. Lebaran hajinya masih sebulan lebih. Ente kurban nggak? Tahun ini gabung ya. Waduh, kayak tahun ini aneh kagak aneh. Udah nyerah duluan. Padahal lebarannya masih. Niatul mukmin khair min amali. Niatin dulu. Saya niat pengen korban. Walaupun nggak punya duit. Niatin dulu. Bayar gak niat? Kagak bayar. Dapat pahala gak? Dapat. Mungkin gara-gara niat baik. Tadinya kita nggak punya duit. Tadinya usaha kita macet. Gara-gara niat baik. Allah kasih kemudahan. Niat bareng-bareng ya. Niat dulu, niat. Pasang niat yang mantap. Udah waktunya pas lebaran kagak punya duit. Wajib gak kurban? Kagak, tapi pahalanya dapat gak? Dapat. Begitu doang kita udah pada susah. Niatin dulu. Tapi susah hitungnya. Ini udah 7. Yang satu ini mundur lah. Niatin. Saya niat ingin kurban. Boleh jadi kurban harga 3,5-4 juta 1 ekor kambing. Gara-gara niat yang baik dapatnya jadi puluhan juta. Kita nggak tahu. Jangan berpikir hari esok bukan hak kita. Jangankan rezeki, umur kita pun kita kagak tahu. Tapi kita niatin yang baik terus. Niatin yang baik. Gara-gara niat yang baik, insya Allah Allah bukakan jalan kemudahan buat kita. Dan surga merindukan. Dan yang terakhir, yang dirindukan oleh surga adalah wasaimi fi syahri Ramadan. Yang kemarin kita lakukan puasa Ramadan. Antum kemarin puasa Ramadan pol 1 bulan penuh. Pas sujud lebaran Idul Fitri, sadarkah kita? Yang pol Allah panggil. Bagi mereka yang berhasil, Allah panggil di saat sujud, saat Idul Fitri, Allah bilang, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sumtumli, engkau berpuasa untukku. Wa aftartumli, engkau pun berbuka untukku. Faqumu maghfuralakum, maka bangunlah dari sujud kalian dan pulanglah kalian ke rumah kalian dengan membawa dosa yang telah aku ampuni. Maka layak buat mereka yang berhasil menyandang kalimat minal aidin. Allah telah kembalikan dirinya bersih seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Bersih. Ini ada kalanya kan yang repot yang puasa cuma 2 hari, ya kan? Wah, minal aidin ini kenceng bener ini, ya kan? Puasa pertama sama akhir, ya kan? Yang pol biasanya padahal justru yang pol itu yang berhak menerima dan mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin. Artinya al aidin itu berasal dari kata ada yang berarti kembali. Allah kembalikan dirinya seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Al-faizin berasal dari kata faza yang berarti keberuntungan. Karena tidak semua hamba Allah mendapatkan ampunan dalam bulan suci Ramadan. Dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mendapatkan ampunan dalam bulan suci Ramadan. Dan saya lupa menyebutkan guru kita Ustaz Ahmad Tahlawi berpanjang umur sehat walafiat. Doakan saya berpanjang umur sehat walafiat. Ana secara pribadi juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Karena orang Betawi bilang, gua puasa 1 bulan, lebaran gua juga 1 bulan.
Jadi masih ada, walaupun udah akhir-akhir Syawal, mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari Al-Fagir. Al-Fagir ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.